Tahun 1970. Suasana di desa subuh itu sudah riuh. Suara kambing dan juga suara sapi yang berdengus panjang di dalam kandang terdengar sampai ke telinga. Kakek sudah bersiap untuk berangkat kerja. Kakek saat itu bekerja di perkebunan, berangkat gelap, pulang juga gelap. Waktu itu hari Jumat. Bapak selalu pulang tiap akhir pekan karena bapak sekolah di tempat yang lumayan jauh dari rumah. Jadi daripada selalu telat, bapak memutuskan untuk menginap di rumah saudara. Tiap akhir pekan, bapak pulang ke desa. Nenekku itu selalu masak banyak kalau bapak pulang. Maklum, bapak itu anak semata wayang. Bapak tinggal di rumah setelah zuhur. Dia melihat kakek sudah membawa rumput di atas kepalanya dan melewatinya. Nanti kamu cari rumput lagi buat pakan kambing. Ini tidak cukup kalau dibagi dua, ujar kakeknya. Bapak langsung menyetujuinya. Bapak segera masuk ke rumah dan pergi makan. Di rumah, nenek masak dan langsung cerita. Ibu kok tadi malam mimpi ular ya? Katanya kalau mimpi ular itu ada janji yang belum terpenuhi. Bagaimana pertandanya ya? Tanya neneknya. Bapak saat itu yang mendengar pecahan dari ibunya hanya tertawa. Dengan lahap saat itu tetap makan dan menghabiskan makanannya. Katanya kalau mimpi ular itu gak baik. Pertanda bakalan ada sesuatu yang terjadi. Aku kok jadi was-was ya? Ucap nenek. Setelah menghabiskan secangkir air minum, Bapak langsung menoleh ke arah nenek. Kalau terjadi sesuatu atau bahaya di masa depan, entah itu ke Bapak atau ke aku, doamu Bu yang mampu membantuku. Jadi jangan berhenti berdoa buat aku sama Bapak, ucap bapakku. Nenek tersenyum dan kemudian membereskan meja makan yang saat itu berantakan. Tiba saatnya Bapak untuk mencari rumput. Saat itu, Bapak ditemani oleh Mbah Wahid. Mbah Wahid ini biasanya mencari rumput bersama kakek. Tapi karena kakek tidak bisa, maka dia bersama dengan Bapak berangkatnya. Dan saat itu mereka memutuskan untuk mencari di alas wangkit. Karena menurut mereka, di sana ada kabar kalau ada daun kelor wono. Karena mereka itu ngarit bukan mencari rumput biasa. Mereka mencari daun kelor wono. Karena dulu memang tidak mudah mencari daun kelor wono itu. Mereka harus menunggu kabar dari pencari rumput sebelumnya. Di area mana saja yang mereka dapatkan daun kelor wono itu. Dan kabar itu didapatkan dari Mbah Wahid. Katanya dia mendengar dari pencari rumput yang sebelumnya bahwa di sana ada daun kelor wono. Jalur yang mereka lewati saat itu adalah menyeberang sungai. Daripada mereka ikut jalur setapak yang biasa, mereka memilih untuk melewati sungai agar lebih cepat sampai dan segera mencari rumput. Saat di perjalanan, tak ada yang aneh. Mereka ngobrol seperti biasa. Hingga Mbah Wahid berkata, nanti di alas itu jangan lama-lama. Di sana itu dijaga sama danyang. Kamu harus hati-hati, jawab Mbah Wahid. Bapak pengangguk. Beberapa lama mereka sudah sampai di alas tersebut. Sunyi dan sepi. Pepohonan masih menjulang tinggi dan juga sangat wingit sekali. Tanpa basa-basi, Bapak langsung menajamkan sabitnya dan memotong beberapa daun kelor wono. Mereka berdua dalam mode serius saat itu. Dengan cepat memotong batang demi batang agar segera dapat banyak. Bapak terlihat saat itu sama Mbah Wahid agak berjauhan. Namun karena masih terlihat, Bapak anggap saat itu aman-aman saja. Nah, tiba-tiba Bapak mendengar seperti ada suara bel yang kerincing. Suara bel kerincingan itu mendekati Bapak. Nah, Bapak menoleh ke arah sekitar. Dia tidak menemukan apa-apa. Ia melihat langit, sepertinya sudah lingsir. Bapak memanggil Mbah Wahid yang berada jauh darinya. Dia menepuk-nepuk tangannya, dan Mbah Wahid merespon dengan mengangkatkan jempol. Bapak tersenyum dan langsung beres-beres. Sambil menunggu Pak Wahid selesai, Bapak duduk di salah satu pohon. Ia menyandarkan punggungnya ke pohon. Dan tersengaja Bapak melihat ke arah atas. Bapak kaget. Saat itu dia melihat ada makhluk yang besarnya seperti rumah. Yang Bapak lihat saat itu adalah bagian perutnya. Makhluk sebesar rumah itu seperti berjalan melewatinya. Bapak saat itu mengenali ciri-cirinya. Makhluk itu hampir mirip seperti ular. Bapak tidak percaya akan bertemu dengan ular sebesar itu di sana.
Entah mata bapak berhalusinasi atau apa, namun tiba-tiba tubuhnya semakin lama seperti ditarik dan kaku. Kemudian bapak tak sadarkan diri. Setelah tak sadarkan diri, bapak tak ingat apa yang terjadi setelahnya. Cerita ini beralih kepada sudut pandang Pak Wahid, kakek dan nenek yang menyaksikan bagaimana raga bapak dikuasai oleh siluman. Saat itu Pak Wahid berlari dengan cepat melewati jalan setapak. Di tengah jalan, tiba-tiba Pak Wahid ketakutan. Dia melihat sekelompok pocong memancarkan cahaya hitam yang sedang menghadangnya. Posisi Pak Wahid saat itu benar-benar kebingungan. Ia meninggalkan bapak seorang diri di alas swingit, tapi dia juga harus segera mengabari ke desa apa yang terjadi kepada bapak. Dalam hati, Pak Wahid hanya bisa pasrah. Dia ingin segera membantu bapak, tapi saat hendak menggotongnya, tubuh bapak itu kaku dan tidak bisa ditekuk. Pak Wahid panik saat itu. Kenapa kondisi bapak seperti itu? Dengan tekad yang kuat, Pak Wahid akhirnya tetap berjalan lurus. Dia tidak memperdulikan kelompok pocong itu yang menghalanginya. Hingga akhirnya dia sampai ke desa dan mengambari kondisi bapak kepada kakek dan nenek. Akhirnya beberapa orang termasuk kakek langsung berlarian ketika mendengar kabar bapak terbujur kaku di alas swingit. Dengan membawa obor di tangannya, kakek menerjang kegelapan di hutan tersebut. Diikuti oleh beberapa orang di belakangnya, kakek menemukan bapak kaku dan matanya itu menatap tajam ke atas. Mereka yang datang langsung terkejut karena tubuh dan wajah bapak sudah berubah menjadi kurus kering. Matanya abu-abu dan mulutnya menganga. Bapak langsung dibawa pulang. Hari demi hari tak ada perubahan akan kondisi bapak. Bapak masih terbujur kaku dan tubuhnya masih kering. Sudah sebulan lamanya, kakek dan nenek berikhtiar membawa siapapun yang katanya orang pintar, namun tidak menemukan hasil. Kambing dan sapi milik kakek sudah habis terjual karena biaya pengobatan bapak. Sudah dibawa ke rumah sakit di daerah Jember, tapi tetap saja tak ada kemajuan. Akhirnya oleh kakek, bapak dibawa pulang dan diobati secara tradisional. Sudah 2 bulan berjalan, warga juga sudah ada firasat bahwa bapak tidak akan sembuh dan pasti meninggal. Kebetulan hari itu, nenek habis membasuh tubuh bapak dan mengganti pakaiannya. Nenek kemudian pergi ke dapur untuk mengambil air hangat. Namun saat nenek kembali ke kamar, nenek sangat terkejut. Nenek melihat bapak itu sudah melayang dan saat itu bapak menari-nari. Sungguh pemandangan yang tidak masuk akal. Bayangkan saja, tubuh kurus kering melayang dan menari-nari dengan serius. Nenek lalu berteriak-teriak dan memanggil tetangga saat itu. Karena kejadian itu sudah di luar nalar dan sangat aneh. Setelah kejadian itu, bapak kadang bertingkah aneh. Kadang bapak berdiri di pinggir jendela dan melihat siapapun dan tersenyum kepadanya. Pada hari itu, kakek memanggil seorang ustadz yang memang dikenal ahli dalam bidang spiritual. Tapi malah sebaliknya, setan yang ada di dalam tubuh bapak itu menangkisnya. Saat ustadz itu membacakan ayat suci, setan itu pun ikut menjawab, bahkan dengan kalimat yang sama. Nah disitulah nenekku menangis dan sedih. Apa waktunya nenek sudah ikhlas bapak pergi saat itu? Warga sudah menyarankan untuk melakukan pendem rogo, sebuah tradisi, jika tubuh seseorang sudah dikendalikan oleh iblis. Tubuh yang masih ada di dunia harus dikubur paksa. Artinya, nenek dan kakek harus ikhlas menganggap bapak sudah meninggal. Keesokan harinya, beberapa warga sudah membawa keranda dan juga telisik makam yang mereka taruh di depan rumah. Kakek dan nenek sudah ikhlas dan tidak ingin berat hati lagi. Kalau memang bapak ditakdirkan kembali kepada sang pencipta, maka mereka berdua sudah menerima dengan lapang dada saat itu. Tiba-tiba terdengar suara riuh dari luar. Ternyata Mbah Wahid saat itu berlari mendekat. Kakek dan nenek yang saat itu tengah duduk di samping bapak. Ternyata ada tamu yang tidak mereka kenal. Tamu tersebut berpakaian serba putih dan memakai sarung. Rajeng Tengahi salam. Saya Jiro Mangku. Saya dapat kabar bahwa anak kalian dibawa Gamang. Benar begitu, ucap Jiro Mangku. Kakek dan nenek yang saat itu tidak mengerti apa yang diucapkan oleh laki tersebut, hanya bisa tersenyum dan kemudian mempersilahkan beliau duduk. Saudara tahu dari mana?
Kalau lihat saudara, sepertinya saudara tidak berasal dari daerah sini, ucap kakek. Saya dari Bali. Ada yang menyuruh saya untuk datang ke sini langsung, ucap Jiromangku. Kakek semakin tidak mengerti. Namun karena tekad kakek belum hilang untuk kesembuhan bapak, akhirnya kakek mengizinkan Jiromangku untuk mengobati bapak. Saat Jiromangku masuk ke kamar, iblis yang ada di dalam tubuh bapak itu melakukan penolakan atas kehadiran Jiromangku. Namun semua itu bisa diatasi olehnya. Jiromangku kemudian semedi dan kemudian membunyikan lonceng. Membutuhkan waktu lama, kemudian terdengar suara lirih dari bapak. Pak, Bu, tolong, ucap bapak. Kepalanya menoleh ke arah Jiromangku. Air matanya mengalir pelan. Namun tak lama bapak berteriak dan menghadap ke atas. Tatapannya kosong kembali dan pandangannya kembali abu-abu. Nenek langsung menangis sejadi-jadi. Sangat mengerti sekali bahwa bapak memberikan isyarat kalau dia masih hidup dan ingin cepat selamanya sembuh. Kakek yang dipanggil bapak langsung menangis juga. Dengan keyakinan yang luar biasa, Jiromangku akan menyelamatkan bapak oleh kakek saat itu. Saya minta izin pada bapak untuk melakukan ritual khusus untuk masuk ke alam mereka. Tapi syarat masuk ke sana harus ada penari. Biar itu saya atur. Mungkin besok akan segera dimulai, ujar Jiromangku. Kakek dengan gembira mengizinkan Jiromangku. Kakek tahu betul bahwa Jiromangku adalah orang Hindu. Orang yang tiba-tiba datang sendiri dan mau membantu bapak sebagian darinya bukan orang sembarangan. Kakek menganggap dia salah satu orang baik yang ada di dunia ini. Dengan hati yang luas, kakek berdoa selepas sholat subuh saat itu. Ya Allah, hartaku di dunia ini bukanlah benda yang aku punya, tetapi anak dan istriku. Jika harta itu yang hendak kau inginkan, maka segera ambil. Jika kau masih percayakan padaku, akan kurawat sampai aku mati, ucap kakek. Pagi pun tiba. Kakek dan nenek saat itu menunggu Pak Jiromangku dengan harapan cemas. Namun sampai siang hari, Jiromangku belum juga terlihat. Sempat terlintas bahwa Jiromangku mungkin hanya bercanda, dan tidak seperti itu. Namun tiba-tiba tak berapa lama, sebuah salam dari seorang memecah keheningan di rumah kakek. Maaf, tadi saya harus menjemput dia dari Banyuwangi. Saya butuh dia untuk masuk alam mereka, ucap Jiromangku. Saat itu kakek melihat seorang gadis yang harum sekali bau badannya. Wanita yang memakai mahkota yang terbuat dari daun pisang dan menutupi wajahnya. Kakek dan nenek kemudian duduk di lantai, diikuti semua orang yang saat itu menjadi saksi. Kata Jiromangku, wanita itu akan melakukan sebuah tarian mengusir roh halus. Tarian itu dinamakan tarian sebelang. Kata kakek, ini adalah menari horor banget. Si perempuan itu terlihat masih muda sekali. Kemudian power magisnya itu terasa sekali saat itu. Dia akan menari hampir 7 jam lamanya tanpa berhenti dan tidak lelah. Kata Jiromangku menjelaskan. Yang menari saat itu adalah Danyang yang membawanya masuk ke dimensi lain. Dengan cepat, Jiromangku meletakkan 1 kilo daging di setiap sudut kamar. Kemudian ada sebuah wadah yang terbuat dari anyaman bambu berisi bunga ditaruh di bawah tiap-tiap daging. Di bawah tempat tidur bapak diletakkan 3 dupa yang tertancap di sebuah gelas berisi beras. Jiromangku memanggil kakek untuk menjaga perempuan itu agar aman. Karena setelah menari, dia sudah dirasuki oleh roh halus. Saat itu juga, Jiromangku akan segera masuk ke alam mereka. Nah setelah aturan dijelaskan, akhirnya tanpa menunggu lama, Jiromangku duduk bersila dan memejamkan mata. Ternyata pada saat itu, kakek juga tertarik pada dimensi mereka. Jiromangku, penari sebelang, dan kakek sudah masuk ke alam mereka yang dimana saat itu gelap. Dari cerita kakek, saat itu mereka langsung dipandu oleh sang penari menuju suatu tempat yang terdengar riuh sekali dari jauh. Bahkan suara tabuhan gendang dan suara gong terdengar jelas. Sebelum masuk ke alam mereka, Jiromangku meletakkan damar kambang di bawah tempat tidur bapak sebagai tanda bahwa sukma bapak harus kembali ke tempat damar kambang itu. Intinya, biar sukma bapak gampang tahu jalan pulangnya. Penari sebelang itu menari dengan sangat gemulai. Tiba-tiba mereka dihadang oleh sosok penari berkepala ular yang dimana belakangnya banyak lelaki yang bertelanjang dada. Kakek saat itu cemas bukan main, dia kaget.
Penari sebelang itu menari dengan sangat cepat dan mengitari sosok penari yang dikelilingi ular tersebut 4 kali putaran. Setelah mengitari mereka, sang penari sebelang mengambil bunga di kepalanya, kemudian melemparkan ke penari di depan ular serta para lelaki itu. Kata kakek, itu adalah simbol bahwa sang penari sebelang adalah dayang memang untuk dihormati. Tidak menunggu lama, penari ular itu kemudian memberikan selendang berwarna kuning sebagai tanda bahwa mereka boleh membawa kembali sukma Bapak. Dengan cepat, Ciromangku mengambil selendang itu dan kembali berdiri di belakang penari sebelang. Dengan gemulai, penari itu kemudian berjalan ke arah sukma Bapak berada. Ternyata, sampai di sebuah tempat di mana kolam yang sumber airnya sangat besar, seperti sebuah kolam zaman kerajaan. Di tengah kolam tersebut terlihat beberapa pemuda yang sedang menabuh gendang tanpa henti. Nah, terlihat beberapa penari dengan lincah menari di depan mereka. Kemudian, penari sebelang menuju ke arah sana. Ternyata, dari ciri-ciri pemuda tersebut, itu adalah Bapak. Kakek berjalan memutari kolam. Jalan untuk sampai di Bapak memang sangat memutar. Dengan cepat, kakek sedikit berlari. Saat sampai di lokasi, perempuan yang menari itu berhenti dan mengamati kakek serta Jiromangku dengan serius. Nah, di situ kakek panik. Tidak mengerti mau ngapain. Sempat melihat Bapak yang saat itu pandangannya kosong dan tetap menabuh gendang tanpa henti. Kakek juga melihat tangan Bapak sudah keluar darah. Jiromangku kemudian menyerahkan kain kuning tadi dan kemudian penari-penari itu langsung memberikan jalan. Salah satu penari mengalungkan kain itu ke leher Bapak dan segera Bapak berhenti menabuh gendang. Dengan derai air mata, kakek memimpin Bapak untuk berdiri. Jiromangku ikut membantu membimbing Bapak. Tatapan Bapak masih kosong. Jiromangku memangku dan membawa ke penari sebelang. Entah kenapa, setelah Bapak melemparkan bunga, sang penari sebelang, langkah kakinya itu langsung cepat sekali, seperti menggerakkan sesuatu. Kakek saat itu bingung, karena saat itu pikirannya masih receh, harus segera dibuang jauh-jauh. Yang penting bagaimana caranya mereka bisa kembali. Kakek mengikuti penari sebelang itu berjalan. Kemudian ada tanah yang digali, persis seperti kuburan. Di dalam kuburan itu ada damar kambang yang tertahan sekali ditaruh di Jiromangku di bawah tempat tidur Bapak. Tanpa basa-basi, Bapak dilempar ke dalam kuburan itu. Sempat ragu saat itu, tapi kakek percaya penuh pada Jiromangku dan penari sebelang. Nah, sekarang tinggallah mereka bagaimana caranya untuk kembali. Dengan cepat sang penari sebelang berjalan. Kakek dan Jiromangku mengikuti. Dan tercium bau dupa yang sangat pekat sekali. Dan kemudian terlihat ada cahaya yang menghantam mereka. Bagaimana pandangan kakek saat itu berubah. Ia menghirup bau udara, bau tanah, bau angin, dan bau kehidupan. Kakek sujud syukur saat itu karena sudah kembali ke dunia. Namun kakek bingung ada di mana. Bunyinya terdengar ada Jiromangku yang berjalan menuju pura. Ada pura besar di sana. Pikiran kakek masih antara percaya dan tidak percaya apakah dirinya sudah kembali atau belum. Saat dilihat secara sesama, kakek baru menyadari bahwa dirinya berada di pura Giri Lasaka, pura yang berada di alas Purwo Banyuwangi. Kakek saat itu gak habis pikir. Awalnya ada di kamar Bapak, kenapa ada di alas Purwo? Namun Jiromangku saat itu bisa meluk kakek dengan lembut. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bermacam-macam. Sampai ada sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh akal manusia, ucap Jiromangku sambil memandang ke langit. Kakek saat itu pamit dan hendak menunaikan ibadah sholat zuhur. Kakek tahu kalau itu masuk jam zuhur karena matahari berada agak condong ke barat. Jiromangku menunggu kakek sholat. Anehnya saat itu mereka hanya berdua, entah kemana perginya penari sebelang. Namun kata Jiromangku, penari itu sudah berada di tempat yang aman. Dia sudah kembali pulang. Nah, mereka berdua kembali pulang ke Merawan. Di sana Bapak sudah tersadar dan disuapi oleh nenek. Alhamdulillahnya, cobaan saat itu mereka lalui dengan baik. Namun, saat kakek masuk ke dalam kamar untuk menyapa Bapak dan nenek, tiba-tiba Mbak Wahid berteriak memanggil kakek. Mana Jiromangku? Oh, gak ada, tanya Mbak Wahid. Kakek langsung berdiri dan keluar dan ternyata benar. Jiromangku sudah tidak ada.
Beberapa warga langsung mengejar dan mencari, mungkin masih belum jauh perginya. Ada yang lewat terowongan, ada yang lewat jalan utama, tapi tetap nihil. Cerong Mangkut menghilang, tidak ditemukan keberadaannya. Begitulah kisah Bapak ketika sukmanya diambil oleh sosok penari ular. Oke, sekian untuk ceritanya. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawahan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.